Glory bukan hanya sekedar nama. Bukan. Bukan hanya sekedar nama. Baiklah, Top 3 baiklah. placement. Baiklah. Itu benar-benar langkah yang sulit loh. Iya. Tapi kita tenang sejenak. Karena sebentar lagi ini akan ada hal yang berbeda. Karena di game yang kedua, kembali lagi Fnatic Conic berada di second pick untuk deny terhadap Suns dilakukan oleh strategi. Iya. Ini kayaknya Valentina yang tentunya bertukar posisi karena Luo-nya di ban tapi Kadita terlepas. Wow. Bisa ada grok lagi kemungkinannya pada fase pick yang ketiga. Karena kalau fase pick yang pertama ini kayaknya bakal menuju masih ke Roger. Atau jangan-jangan malah akan menuju ke Cloud. Kalau ngomongin soal Cloud, ini dia sangat enak untuk bisa bermain dengan versatile, bermain split atau team fight. Tapi untuk laning pastinya, kayaknya ini lebih enak karena Roger. Cuma kalau dia ngambil Cloud dan membuat Brunson menggunakan Roger I see lots of prey. dan Roger, makanya aku bilang lebih enak Iya, Roger. Roger Kadita. Tapi tadi winning kondisinya Prof, kalau misalnya Rogernya ini nggak di pick dan Cloudnya diambil oleh seorang cewek, winning kondisinya adalah Brans dipaksa bermain close combat. Tapi kondisi itu nggak baik untuk Fnatic ketika Valentina di tangan Cloud Kun. Oke. Kali ini masih ada Akai dan Cloud yang diamankan. Kemungkinan besar kalau kita lihat dari komposisi hero-nya, Minotaur juga masih terbuka, Minotaur masih open. Tapi kayaknya kalau misalkan melihat dari komposisi Akai dan Cloud, berarti mereka ingin membuat Akai-nya ini jadi fleksibel. Karena Dreams pernah beberapa kali membawakan Akai di Roamer. Tergantung sih strategi apa yang mau dibawakan sama EVOS Glory. Kalau mereka memang pengen dapetin efek snowballing di early dengan objektif yang diamankan dengan heavy spinnya Akai, Need no ini mungkin protection. bisa aja mengarah ke arah Annabelle. Tapi kalau misalkan Akai dari Annabelle, berarti dia harus memperhatikan bagaimana tempo early-nya karena itu dia, Alpha is online-nya di ban. Jadi mereka memang sudah merencanakan bahwa mereka akan melakukan pick terbaksia dan membuang hero seperti Alpha. Cici juga bakal di ban. Tapi masih belum ada indikasi kalau seandainya Fluffy dengan X-Board-nya akan di ban. Mengingat, ingat sudah ada Kadita dari Suns. Iya. Akan sangat mudah untuk meledakkan Viraga Armon. Bukan hanya itu aja, kalau ngomongin ke arah export kali ini yang mungkin bisa diamankan oleh EVOS, Pakito juga masih ada. Mereka bisa respon hal Iya. tersebut. Dan bahkan kalau ngomongin Pakito dan juga export di samping, ini yang akan berbahaya adalah exportnya. Dia nggak punya waktu untuk bisa bertahan di laning phase. Oke, apakah Terisla akan didinai di sini untuk Lutfi? Sehingga nantinya apapun yang dipick oleh Keyboy akan menjadi elemen of surprise. Bisa untuk hero sustainability, bisa untuk hero responsif, Healer, atau hero-hero stopper seperti Ruby karena masih ada juga. Menurut aku Terizla bisa jadi pick yang cocok sih untuk Lutfi. Mengingat juga ada Cloud di area belakang bersama dengan adanya Valentina. Tapi masalahnya setup dari Terizla ini kan harus benar-benar all in ke depan. One way ticket. One way ticket. cuma yang bisa kita saksikan adalah di sini dengan adanya Yuzong yang juga masih terbuka untuk bermain ke arah backline. Ini enak juga loh. Yuzong juga bisa jadi pilihan sih. Oke, Ruby dulu. Tapi Stopper Ruby- yang tadi sempat kita mention bahwa Ruby dan juga Kadita akan menjadi combo yang sangat mematikan sekali. Fnatic Onyx lagi-lagi menunjukkan sinergi dari draft mereka. Mereka tidak melepaskan sedikit pun pandangan terhadap combo demi combo yang bisa mereka jalankan. Tinggal kita lihat dari EVOS Glory. Apakah mereka akan mendinai dengan hero-hero healer? Karena kebetulan Angela masih ada. Dreams, apakah akan membawakan hero baru juga? Idit-kah yang akan dibawakan? Mengingat Idit juga tadi sempat lumayan bisa bikin play. Idit Terisla kayaknya. Edit lagi. Dan dia. bahkan kali ini Terisla Itu dia. di tangan sosok seorang Fluffy yang akan menjadi badan. Dan ingat Fluffy, terlalu banyak outplay yang terjadi ketika Fluffy menggunakan Terisla. Dan ngomong dari sisi kanan mereka butuh tetap badan, tapi butuh badan yang bisa memberikan deal damage. Apakah Yuzong, Profesor? Karena kalau direct ini nggak bakal worth it banget. Entah kenapa aku tiba-tiba kepikiran Hellcard sih. Hellcard, Hellcard? Romer, Iya. Ruby kita langsung singkirkan ke arah samping. Iya. Malah aku merasa Angela bisa di-pick di sini, Be. Atau match lagi, jadi Kibo yang bakal bawain Kaditanya. Oke. Sehingga flexible pick akan dimunculkan dari Kadita Ruby. Cukup fleksi sebenarnya dari sisi Fnatic Onyx. Iya, karena mereka butuh damage. Baxi dan Ruby udah cukup untuk ngebadanin. Apalagi Kadita, dia juga udah punya heal up yang cukup. Dan ternyata bakal tetap ke damage. Ke damage Begitu kah? tapi. Punch for a Pakito punch. itu dia. Memilih arah Pakito, kondisinya berarti bukan Terisla, bukan zoning out, dan ada dua option, Iya. split push dan Brans. Ini Brans bakal ditargetkan.
Begitu juga dengan kehadiran dari Cloud Kun. Walaupun dengan Valentina dia bisa memberikan efek Terrify, tapi ingat bahwa Pakito masih punya efek dari shieldnya. Sehingga itu akan membuat Fnatic Onyx bisa bertahan hidup, terutama untuk mengincar ke arah backline. Cukup mengerikan tentunya karena Lutfi dari Pakito. Di sini apakah mampu untuk menumbangkan lini belakang yang begitu penting untuk EVOS Glory. Dan ingat, Fnatic Onyx mereka udah mengantongi 1 poin. 1 langkah lagi untuk mengamankan match point. Alright, mampukah EVOS Glory mendapatkan game kedua? Ataukah Fnatic Onyx mendapatkan match point-nya? Velodrome, pada tepuk tangannya! Let's go, got the lead up now. Apakah match point yang akan dikantongi oleh Fnatic Onyx di Best of 5 series kita, atau Sang Macan Putih akan mulai mengaum dengan begitu keras di hutan Land of Dawn? Start dari jungle, Kairi dan Annabelle akan mencoba untuk melakukan rotasi dengan cara mirror. Sepertinya mereka ingin berfokus kepada XP lanernya. Karena dengan rotasi seperti inilah mereka akan bisa lebih sigap dalam teamfight di menit 1.20 sampai dengan 1.40. Ini akan menjadi rotasi yang cukup intens seperti di early game. Dan terlihat dari Lutfi dan Suns yang ingin bekerja sama untuk memanfaatkan bagaimana scavenger crab di dua tempat yang berbeda. Nah ya, memang berhasil untuk diamankan, tapi lihat, Kiboy sudah memberikan coverisasi yang begitu early untuk di early game. Dan tentunya butuh satu buah wave untuk Suns untuk mematahkan setup dari teamfight di area total nanti. Tapi Suns kali ini bakal coba ditabrak begitu saja. Langsung akan ada Petrify Gaming, tapi Trips akan coba di outplay! Gila Suns! Outplay! Ter-outplay! First blood yang di luar nalar! Inhuman reaction! Wow, hanya dengan Petrify. Cuma butuh satu Petrify, Prof. Dia bisa meng-cancel begitu banyaknya efek CC dari Dreams. Onward yang sudah connecting, tapi tidak dengan Earth Shatter. Dan itu malah menciptakan sebuah first blood keuntungan bagi Fnatic Onyx. Oke, tapi Annabelle ke bottom lane, poking damage ini gak akan cukup baik ketika mereka harus beradu dalam retribution yang Momo Shan. Iya, masih ada waktu 10 detik lagi memang, tapi ingat Dreams akan sedikit tertahan dengan level 4-nya. Prime Ward yang tidak akan langsung siap dari sisi EVOS. Sementara posisi dari Suns dan juga Lutfi tentu butuh level 4-nya. Mereka butuh knockout strike, mereka butuh juga rough wave, tapi Cloud Kun sudah memberikan mimpi buruk. Bayang-bayang dia di bawah. Oke, level 4 sudah dapatkan para pasukan dari Fnatic Onyx. Mereka coba terbuka terlebih dahulu menuju ke arah Turtle. Annabelle udah punya power dari Heavy Spin, tapi apakah Fluffy mampu berhasil melakukan zoning up? Terdeteksi kondisinya dari seorang Fluffy. Dan ini akan cukup dilema untuk Fluffy. Siapa yang akan coba dia tangkap dengan penalty shot? Di posisi kali ini penalty shot masih mendapatkan 3. Heavy Spin masih mendapatkan 2, menjadi begitu saja tidak jauh untuk pulang. Dapatkan trip, membuat permasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka kehilangan 2 playernya. What the retribution from Kairi. Takeover yang berhasil di antara semua zoning out yang sudah dilakukan dari seorang Annabelle dan juga Fluffy, semuanya sia-sia. Wow, satu buah retribution yang begitu manis dari Kairi, Profesor. Meskipun mereka harus kehilangan 2 punggawa dari Fnatic Onyx, tapi apakah masih worth it? Masih worth it, karena kebetulan ada flicker dari Fluffy juga yang harus dikorbankan. Jadi mau nggak mau untuk 2 menit ke depan, kayaknya mereka bakal mencoba untuk melakukan ganking ke arah XP lane juga. Possible banget untuk bisa men-take down karena dari Fluffy-nya juga, karena Kairi sudah mulai berjalan dengan roda dari Basya. Iya, kali ini bakal ada rotasi yang cukup cepat dibawakan oleh Kairi menuju ke area atas, sementara Fluffy lagi-lagi dengan pressure yang datang dari Lutfi bermain dengan tidak nyaman. Ingat, tidak ada flicker untuk Fluffy selama beberapa detik ke depan. Dan bahkan Suns, memang kita ngelihat satu buah teamfight yang begitu manis dari EVOS. Tapi ingat, efek Terrified dari Cloud Kun ini juga cukup menyeramkan loh. Karena itu yang ngebuat sebenarnya Kiboy dan juga Suns sempat terjebak dari satu buah inisiasi yang sempat mereka buka terlebih dahulu. Ya, bahkan Suns gak sempat loh untuk menggunakan Rock Wave. Itu dia. Petrify yang ready tadi, sirna sia-sia semuanya. EVOS Glory mencoba untuk melawan, tapi sayangnya Turtle yang pertama terlepaskan begitu saja membuild mereka agar ekonominya lebih stabil lagi. Fnatic Onyx masih punya power yang sama, Momo-chan. Iya, bakal tabrak kali ini Annabelle. Dengan adanya Annabelle harus dikeluarkan begitu saja. Tidak ada defensif lagi mode untuk seorang Annabelle. Membuat kondisinya agak sedikit berbanding terbalik. Kemungkinan di arah Turtle yang kedua ini Annabelle nggak akan siap untuk melakukan kontes. Rans
dengan plating semaksimal mungkin mendapatkan seluruhnya di saat kondisi sedang berada di tempat yang buruk. Satu buah Coruscant Strike sudah diamankan oleh Brans, Profesor, berkat dengan adanya sedikit plating yang didapatkan di area atas. Ya, dan Warrior Boots juga ya, tidak melupakan bagaimana deny atas physical damage yang begitu tinggi dari Roger. Sehingga tentunya Bran sangat membutuhkan sekali pertahanan dan juga farm yang lebih banyak. Tapi ingat, farm di lane jauh kayaknya bukan opsi karena lawannya adalah Tapi Luffy. lapaknya karena tidak ada sosok dari Hamspin. Rafa dikeluarkan oleh Sans membuat para pasukan dari tim EVOS. Dipukul mundur dan itu adalah pertanda jangan masuk ke dalam hitlotnya. Retribution free membuat Kairi dan kawan-kawan berhasil mendapatkan 2 turtle 1000 gold difference. Game 1000 gold. Ya, masih ada 2 turtle yang berhasil diamankan oleh Fnatic Onyx. Dan bahkan tadi menurut aku cukup berisiko lagi ya Prof. Karena inisiasinya bisa aja gagal. Untung masih ada satu buah flicker dari Keyboy. Bisa menyelamatkan diri dan backup dari cewek yang begitu cepat datang. Iya ya, backup sih yang paling terpenting ya. Karena kalau kita ngomongin soal zoning, ya tadi sebenarnya Keyboy juga mengorbankan satu flicker yang dia miliki. Betul. Jadi mau nggak mau Dream sebenarnya lebih bisa set up duluan. Karena Keyboy nggak punya resource yang cukup. Dan ditarikan dalam drain tapi Avengers mereka akan coba di-all-in begitu saja. Rafa dikeluarkan Annabelle. Menjadi garis badan dan bahkan dia melakukan sedikit resetisasi terhadap purple buff yang dia miliki. Retribution jangan sampai Kairi dapatkan. Karena Kairi untung aja nggak ada. Walaupun begitu Annabelle harus kehilangan purple buff di tangan Brans. But it's okay, cuma Annabelle butuh level kali Profesor. Petrify Gaming masih ditahan trigger disiplin yang dilakukan oleh seorang Brans. Tapi Annabelle udah gak ada lagi heavy speed. Mereka bisa all in, karena Flavi terperangkap. Tengah penalti saat berhasil mendapatkan 3 tidak akan cukup dengan match-nya. Meanwhile, Flavi from Brans memporak-porandakan player dan penalti. Tapi hanya tersisa 1 saja. Kondisi Brans kali ini tidak cara untuk pulang karena ditangkap oleh Sans. Ditenggelamkan oleh Ratu Pantai Selatan. Wah, 3 pemain berhasil ditumbangkan meskipun hampir saja EVOS. Mereka bisa untuk mendapatkan trade namun ternyata kesempatan itu tidak diberikan dengan sangat amat mudah, Profesor. Wow, team fight yang sangat intens. Setelah tadi ada heavy spin, mereka tahu persis bahwa Annabelle adalah yang mereka tuju. Mereka ingin membuka ultimate untuk Akai. Dan sekarang Sans tinggal bermain dengan recallnya karena dia punya Blood Wings. Dia punya movement speed tambahan. Cooldown dari Ocean ODT-nya juga akan sangat-sangat mampu untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran pemain EVOS Glory. Tapi itu yang benar disebut sama Ranger Emas. Annabelle masih butuh level. Masih butuh level. Masih butuh bahkan item untuk setidaknya membuat dia lumayan tinggi di area depan. Dan butuh timing juga gak sih? Dari tadi soalnya heavy spin selalu Dipaksa digunakan. untuk defense ya. Mata di Keyboy, fokus ke arah Annabelle, dipaksa untuk mengeluarkan heavy spin. Dan para pasukan dari Fnatic Onyx, mereka nggak mau lord lebih lanjut. Lihat, ketika Annabelle masih melakukan trigger disiplin terhadap heavy spinnya, Fnatic Onyx langsung memilih untuk mundur. Iya, tapi masalahnya ada cewek juga nih. Ya, mereka memaksa untuk harus paksa. mendapatkan ke arah heavy spin, baru mereka bisa ke arah turtle-nya. Dan Annabelle sebenarnya peka banget sih dengan hal itu. Mau di-trigger untuk heavy spin-nya di pop up, tapi Annabelle masih menahan heavy spin tersebut. Tidak mau terlalu terburu-buru seperti yang tadi Profesor KB bilang. Ini dari tadi kita lihat heavy spin dibuka untuk defensif. Ya, tapi semakin lama untuk di-turtle tarik ulurnya semakin clear juga untuk Fnatic Onyx manfaatkan with minionnya dan sekarang Dipaksa Dreams. team fight, menuju ke arah Annabelle, Moment down from Keyboy. Penalti zone menyambut Keyboy tapi dapat sana untuk bisa dari Annabelle menyelamatkan turtle mereka yang ketiga. Permasukan dari Fnatic Onyx, mereka mencoba untuk bermain dari secara jauh. Bermain dengan Katie, ditinggalkan Flavi seorang diri. Tadi bisa menemani, dan double kill di tangan oleh cewek. Calvin Winata kembali menggaruk dan bakal lihat dengan 3-0-3. Point kill yang didapatkan membuat dirinya makin lebih jauh di atas Brans. Meskipun akhirnya satu turtle berhasil dipegang oleh EVOS, tidak akan ada perfect turtle untuk Fnatic Onyx. Tapi lagi-lagi Profesor, seperti yang kita sudah bicarakan. Tapi tahan dulu cewek. Calvin Winata masih coba untuk memberikan imun dengan adanya Legend Pulse. Tapi shutdown akhirnya terjadi. One last and lucky. Membalaskan dengan adanya Calvin. Knockout strike. KO. Iya, aku bakal kilas balik untuk tim fight turtle tadi. Lutfi, semua mata harusnya melihat ke Lutfi. Dia menzoning Bransnya sehingga walaupun Fluffy tadi jump in dengan adanya penalty zone, tapi tidak ada damage dari Blazing Duet. Dan itu yang membuat Fnatic Onyx menang dalam jumlah. Thanks to Lutfi, dia selalu menutup lini belakangnya agar damage dealer dari EVOS Glory terpisah ketika tim fight besar. Dan itu dia yang kita sempat sounding Momochan. Yep. Lutfi objektifnya 2. Antara split push atau zoning Brans. Cloudcon dan Brans. Iya, apalagi dia udah punya dominance ice, jadi dia bakal lebih sustain di lini depan. Wah, ini bakal semakin bisa ditabrak lagi oleh Fnatic Onyx. Kairi mencoba untuk membuka map terlebih dahulu. Mengetahui ada posisi dari Dreams, tapi kali ini lihat onward.
Kairi sengaja menjadi band karena di sana Anafel akan coba tertinggal. Lihat cewek memberikan damage yang sangat besar. Heavy Spin menuju ke arah Brand. Untungnya Purified Gaming menyelamatkan daripada Ratu Pantai Selatan Suns. Kalau tidak ada Purified Gaming dan bahkan Fluffy membuka penalti zone untuk defensif. Tidak ada jalan untuk maju lebih dalam lagi. Karena kalau mereka maju lebih dalam lagi, kemungkinan besar, sorry to say, wipe out bisa di tangan mereka. Iya, Lutfi sudah menghadang di samping. Sudah siap dengan knock out strike-nya. Lagi-lagi Lutfi yang bermain dengan lane jauh. Dia benar-benar bisa untuk melakukan zoning yang sangat-sangat mencekam EVOS Glory. Mereka benar-benar kayak memberikan duri landak yang begitu tajam kepada sang macan putih. Tapi entah kenapa aku merasa skirmish dan team fight-nya ini ya, Be. EVOS masih bisa pegang loh. Memang, tapi lagi-lagi Brans harus ada di sana karena EVOS Glory butuh damage dealer-nya. Kalau kita ngeliat garda depannya mungkin kuat banget ada Dreams dan juga Anafel Fluffy. Sunset! Menuju ke arah seorang Anafel dengan adanya Heavy Spin sudah tidak ada lagi membuat para pasukan dari Fnatic Cody. Lutfi lihat. Lutfi di depan sana, Anafel mau tidak mau Heavy Spin for defensive. Lutfi dengan cutting yang dilakukan gagal Wah, untuk mendapatkan Lutfi. siapapun. Tapi setidaknya mereka memastikan Lord kali ini bisa di tangan dari Fnatic Cody. Dengan presence-nya aja Profesor KB, gak ada yang berani maju lagi dari pemain-pemain EVOS Glory. Karena mereka tahu knockout strike bisa muncul kapan aja. Double jab dari seorang Lutfi bisa untuk menangkap ke arah Brand. Makanya dari tadi aku bilang bahwa memang Lutfi, semua mata harusnya melihat bagaimana Lutfi bermain. Dia cuma hadir dengan menunjukkan pasifnya ready. Dia hanya hadir dengan menunjukkan bahwa flicker dan item Hunter Strike-nya juga siap untuk bisa menjegal di belakang dari EVOS Glory. Setelah itu, gak ada yang bisa escape dari EVOS Glory ketika ada Lutfi di sana. Terpisah menjadi dua untuk formasi dari EVOS Glory. Dipatahkan setupnya oleh Fnatic Onyx. Dan Iya. ini seperti yang dibilang sama Ranger Emas. EVOS Glory memang kuat di era to the late game dan Onyx gak mau membiarkan hal itu terjadi. Game kedua kali ini bahkan lihat 11 menit aja Fnatic Onyx mereka udah ngantongin at least 6 turret mereka. Oke, tapi nampaknya dengan kondisi seperti ini, pasif di dua turret ini bisa didapatkan oleh para pasukan dari tim Fnatic. Pasukan Fnatic Cody, mereka bermain dengan kiting. Mereka coba untuk dapetin satu. Mereka memaksa biarkan para pasukan dari tim EVOS keluar terlebih dahulu karena mereka sadar bermain di dalam base turret ini bukan baik untuk tim Fnatic. Dan itu dia, mereka gak akan mau bermain di dalam sana. Mereka mau bermain di dalam kalau Lordnya punya enhance. Iya. Dan lihat, tidak apa-apa ngedapetin turret, tapi yang pasti mereka disiplin. Mereka disiplin. Tapi Dapat- cewek, dapat. wah digarukan terakhir tuh Be. Dan bonusnya adalah Blade of Despair dari cewek. Ini akan menimbulkan damage yang sangat-sangat tinggi bagi Fnatic Onyx. Eksekusi bisa mereka lakukan. 90 detik lagi akan ada Lord. Dan kayaknya EVOS Glory gak bakal boleh untuk masuk ke dalam area jungle-nya sendiri karena tidak ada tempat yang aman selama ada Kadita dari Suns. Sebentar, mereka memaksa tim fight di arah bottom lane karena Kimo udah standby di sana. Dia akan coba tarik Anafel, itu dia. Mereka mencoba untuk memaksa Anafel mengeluarkan heavy spin-nya. Mencoba untuk menangkap seorang Kyrie. Masih ada jalan untuk pulang di depan sana. Luffy dengan standby. Tahu, penalti zone untuk Kyrie. Masih terlalu sakit di depan sana. Kimo menjadi padi peluang. Membuat Wah. Kyrie selamat. Dan Kyrie still survive. Masih survive dan Fluffy gak punya penalty zone. Bakal coba dipok oleh cewek kali ini sementara Fnatic Onyx. Mereka lagi-lagi dengan permainan yang disiplin tidak mau terlalu memaksakan. Cukup dengan satu buah turret base saja yang tumbang. Wah, tapi lihat damage deal dari cewek 7.000 bahkan. Di team fight barusan yang sebenarnya team fightnya agak nanggung. Gak besar. Dia Gak cuma besar. mendeliver damage aja agar mengcover Kyrie untuk pulang ke belakang. Tapi 7.000 damage deal Momochan ini kayaknya nggak bakal bagus untuk teman-teman dari EVOS Glory. Bahkan tadi Mereka harus Kyrie- bisa men-shutdown pick off dari Suns dulu. Setuju. Kyrie aja tadi ngeluarin 3.000 damage loh Profesor KB. Dengan posisi dia kena heavy spin, kena juga turret damage tapi kali ini Dreams. Oke. Bakal coba dikejar kah tapi di Tapi sisi mereka belakang. lihat ada yang lebih nikmatnya itu ada Brand di sana bersama dengan Anafel. Dan Suns, Petrified Gaming masih bisa selamatkan dengan full revive. Tapi ini dia saja sang serigala bersinar. Ganteng-ganteng serigala dari seorang Calvin Minata. Oh my Dari God. belakang mereka menimbulkan impact double kill dan seorang Kyrie yang Wah. belakang. Looking for wipe out. Ini bencana. Wipe out oleh Fnatic. Game kedua dihabiskan dan mereka berdansa di depan best EVOS. Ini dia Fnatic Onyx. Match point untuk Fnatic Onyx. Dan lagi-lagi dominasi yang penuh. Tidak mampu dipatahkan di game yang kedua. Fnatic Onyx terlalu kuat Profesor KB. Satu nama, Wah, lagi-lagi mungkin mataku
masih harus melihat Lutfi. Lutfi. Karena dari awal zoning outnya yang membuat Suns jadi bebas untuk bisa menimbulkan efek knock up airborne. Breath of the Ocean, nafas dari lautan yang membuat EVOS Glory jadi kehilangan arah. Dan trio mid full pressure. Inisiasi dari Keyboy, follow up dari Suns, eksekusinya ada di belakang dari cewek juga. Semua terlihat sempurna untuk Fnatic Onyx. Sempurna. Sempurna. Sampai bahkan Fnatic Onyx dari cewek benar-benar menjadi eksekutor. Karena tugas marksman sebenarnya bisa mulai skirmish, poking, burst, atau eksekutor. Tapi karena ini Roger cuma eksekutor, Prof. Dan semua short skill dikeluarkan untuk cewek mengeksekusi dengan mudah. Gila sih. Ini Suns benar-benar jadi kunci penting untuk di game yang kedua. Tidak ada yang mampu untuk menahan Suns. Efek knock up yang mungkin kita udah lihat di game pertama, ternyata masih kejadian juga untuk di game yang kedua, Profesor. Iya, lagi-lagi di bawah 15 menit. Gila. Memang tren late game dari EVOS Glory sangat-sangat mencekam hampir semua tim yang ada di MPL Indonesia. Tapi tidak sepertinya bagi Fnatic Onyx. Match point. Tapi ingat, Fnatic Onyx, walaupun ini match point, kita sudah melihat beberapa kali tim yang sudah di match point kesulitan untuk melakukan endgame. Pas aku lihat tadi, dari Keyboy-nya mencoba untuk chasing ke arah Dream. Dan ternyata ada yang lebih lezat. Annabelle. Ada Annabelle. Brand, ada Cloud9, ada Annabelle. Iya. Dan ternyata target utamanya langsung semua bergeser. Dan ketika Annabelle terbelakang di sana, Annabelle nggak bisa bersinar. Gila. Tapi Dan- knock up-nya sih bener-bener sadis banget dari Fnatic Onyx. Wah. Itu PR-nya banyak banget dari EVOS Glory. Mereka harus tahan cewek. Itu manis banget loh. Cewek damage-nya nggak kebendung itu yang Itu, pertama. Lutfi. Itemnya nggak sempet jadi. Lutfi-nya ngezoning dan nggak ada yang bisa nge-shutdown Lutfi juga masalah utamanya. Yes. Sekalipun ada yang nge-shutdown, lihat follow up-nya. Suns, Lutfi di depan, Suns di belakang itu udah kayak paket yang bener-bener komplit banget. Ada Breath of the Ocean, kena 3 pemain dari EVOS Glory loh. Langsung ke knock up. Langsung keangkat semua. Purify. Itu keangkat sama harapan-harapan EVOS tuh. Masalahnya bukan hanya harapan, semua Wow. Purify juga udah dikeluarin. Dan ketika Keyboy masih mau following up, udah tinggal bebas semua para pasukan dari tim Fnatic untuk nge-deal damage. Dan di game kedua, Oke. kita bakal menyaksikan apakah Lutfi, atau Suns, cewek, atau Kairi, bahkan Keyboy sekalipun. Semuanya Dan impactful sih. Semuanya punya impact masing-masing, tapi player of the game hanya ada satu di game kali ini. Dan itu akan jatuh ke tangan dari Suns. Gila Suns! Become MVP di game yang kedua. Ya, pull yourself together, bikin Petrify-nya ready terus. Apalagi dengan pemilihan Emblem Mage, dia punya cooldown reduction. Wah, Blood Wings yang bikin dia survive karena makin susah juga tuh untuk menangkap Kadita. Dia punya Ocean Oddity, dia punya efek dash, bisa tembus tembok. dia punya Sementara pasif. Blood Oke. Wings, iya dia punya shield juga. Profesor, gimana waktu kamu dulu MDL Season 1 menemukan bocah seperti Suns? Apa yang kamu lihat, kenapa punya vision untuk ini anak masa depannya cerah? Kayaknya mungkin karena dulu Apa yang kamu lihat? tryhardnya sih. Tryhardnya. Tryhardnya Gila sih. ya. Dia bisa kita akui dulu gak sejago sekarang kan? Kayak dia tuh paling benci Kagura dari dulu. Tapi pas aku lihat live streamnya dia tuh coba Kagura dia. Jadi kayak dia tuh walaupun nggak suka sama hero tersebut, dia akan belajar. Jadi apapun yang diberikan sama Coach Ade dan Coach Siap, aku yakin kayak dia bakal tryhard di situ. Udah dimasak sama dia. Oke, Iya. Profesor, sebagai orang yang mungkin dulu kenal Suns dan kenal Suns yang sekarang, apa Wah. satu khas Suns yang masih belum berubah dan ternyata membuat dia menjadi top player seperti ini? Kayaknya di fokusnya sih. Dia tuh kalau lagi tanding sama dia scream, atau mungkin kalau misalkan dia lagi dalam keadaan kayak live stream atau rank games fun, itu beda banget. Dia akan menjadi orang yang berbeda. Wow. Itu kayak dua personality yang menunjukkan banget ya. profesionalisme dia. Makanya dia cukup bangga lah melihat bagaimana perkembangan dia yang sangat-sangat profesional sampai di hari ini. Gila. HB menjadi sosok pertama bahkan yang menemukan Suns dan bahkan bangga dengan achievement yang sejauh ini didapatkan sama Suns. Wah, tapi tidak melupakan bagaimana dari jungler awalnya. Sebenarnya gold lane sih, bukan jungler doang. Awalnya dari gold lane, jadi jungler, Ya, sekarang jadi mid laner. Dan dia mampu untuk beradaptasi secepat itu. Dalam kurun waktu dari season ke season, dari yang awalnya mungkin dulu di MPL dia dikenalnya pemain-pemain mid laner mage. Beberapa kali main gold lane juga. Tapi sekarang dia adalah salah satu mid laner. Bahkan satu-satunya mid laner yang takut di MPL Indonesia. yang diakui bahkan.
oleh hampir semua Dunia. region. Ini nih. Knock up airborne-nya. Nah kena 3 kan di sini. Indah banget, bahkan termasuk dengan Purify dari Brans. Itu terpicu mau nggak mau. Karena kalau nggak dia gunakan, ini bakal jadi malapetaka. Dia Dia bakal udah di-chasing terus jadinya. Dia udah ke pick off di awal tuh kalau nggak dipakai Purify ya. Itu pun udah win of nature. Wah itu dia. Kalau nggak ada win of nature, dikejar terus sama cewek, kayaknya nggak bakal selamat juga Dan buat Brans. cewek mainin imunnya itu bagus banget. Iya. Lihat, 2 kali dia nggak kena imun. Dan bahkan 2 kali hampir dia tumbang di depan sana. Satu best turret tadi tuh udah karena cewek loh. Iya, Dia itu mainin dia. Lycan Punch-nya. Dia Lycan Punch pas Bransnya lagi win of nature. Dia Iya. tahu kalau sebenarnya Brans ya nggak bakal nerima damage dari Lycan Tapi Punch. dia yang penting nggak Tapi yang tumbang. penting gak tumbang karena win of nature tersebut. Karena kebetulan sebagai marksman itu kan lebih lama 2 detik loh untuk win of nature. Win chat effect. Wah Tapi balik lagi melihat emblem pull yourself together. Emblem favorit Suns kalau menggunakan Kedita. Harusnya ini akan menjadi sebuah sorotan lebih dan EVO's Glory tidak lebih dari 5 kill di 2 game kita kali ini Momochan. Game Setuju. pertama hanya 5 kill, game kedua juga cuma 5 kill. Trade dari Fnatic Onyx selalu menguntungkan kubu mereka. tapi yang paling bahaya adalah gamenya semakin cepat. Di game pertama kita iya, selesai benar. dengan 14-20 detik. Dan di game kedua gak nyampe 14 menit, 13 menit bahkan. Lebih cepat lagi. Dan apakah Fnatic Onyx memang mereka tahu bahwa kekuatan dari sang macan putih adalah menuju ke arah mid to the late game, so tidak pernah menyentuh ke angka 15 menit. Iya, iya, iya. Dihindari bisa dibilang oleh tim Fnatic Onyx. Dihindari, dibilang kalau mereka pakai Baxia early plane itu udah pasti kelihatan tuh. Abis itu dia pakai Roger, dia pakai Kadita. Yang paling pinter juga deny alpha tadi. Deny alfanya supaya Baxianya Kairi ini Benar. nggak bisa diejam-ejam di Benar, early-nya. benar. Karena kita udah sering melihat lah. Mungkin dari zaman season 12. Ketika pada saat itu Nile yang pertama kali muncul dengan Alpha. Dan mengcounter Baxia versi habis-habisan. Tapi di game kali ini malah Anavel yang di game pertama sebenarnya udah dapetin banget momentum dengan hero powernya. Tapi ternyata hero nyaman, hero power tidak berdaya di hadapan Fnatic Onyx. Malah kalau kita melihat dari kekompakan mereka, Baxia diambil di pick yang ketiga, menutup Alpha dari Anavel. Alpha ya, yang tadi niatnya mungkin untuk flexible pick Akai, pindah ke Roamer, tapi nggak jadi. Akainya di jungler benar-benar dihabiskan dari early game, Momochan. Wah, gila ya. Bahkan Anavel aja yang kita tahu sebenarnya dengan pemain yang menurut aku retribusinya juga cukup baik. Ini masih belum bisa untuk at least ya dapetin snowballing di early dengan memanfaatkan objektif turtle. Ya, tapi Apalagi bayangkan. kan biasanya kita tahu ya Akai bawa heavy spin Itu dia. udah mudah banget sebenarnya untuk ngambil ke arah Secure objektif. objektif, tapi Itu. pemicunya banyak Momochan. Ada Breath of the Ocean, ada I'm of Vended, dan bahkan tabrakan dari Baxia Shield United yang membuat Baxianya kesulitan sekali. Wah, dan lihat Rich Guy dan juga The Carry jatuh ke tangan dari cewek. Blade of Despair jadi bukti ya Momochan ya. Iya. Dia benar-benar rich guy banget. Tapi Anavel menjadi sandbag. Dia menjadi target utama dari Keyboy dan kawan-kawan. Benar-benar gak ada target lain selain Anavel. Dipaksa untuk di shutdown dari awal game. Dan terbukti walaupun dia mendapatkan 60% teamfight participation. Tapi memang damage taken-nya terlalu banyak. Dan damage dealt dari Fnatic Onyx tidak berimbang dengan EVO's Glory. Bahkan perbandingannya hampir 40.000 loh total-total. Iya, cukup jauh sih. Jauh. Jauh banget. Dan ini kalau ngomongin soal damage deal, Fnatic Onyx ini one moment. Yes. Kalau Breath of the Ocean yang nggak kena, Suns belum tentu bakal pakai throw wave-nya. Dan mereka sebenarnya tinggal